Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Pratiwi dengan NPM 25412042 dengan mata kuliah Matematika Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran. Jangan lupa simak dan tonton videonya ya. Fungsi penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Nah, di sini ada hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Kurva hukum penawaran. Kurva hukum penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan positif antara harga suatu barang dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Kurva ini naik dari kiri bawah ke kanan atas, karena hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan, dengan asumsi faktor lain tetap konstan. Hubungan yang berbanding lurus ini terjadi karena produsen ingin memaksimalkan keuntungan. Rumus fungsi penawaran. Rumus fungsi penawaran itu ada QS sama dengan A ditambah BPS. Keterangannya, QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PS adalah harga barang yang ditawarkan, A dan B adalah konstanta. Faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Faktor paling utama mempengaruhi penawaran adalah hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan bersifat positif atau searah. Artinya, ketika harga barang naik, produsen akan terdorong untuk menawarkan lebih banyak barang karena mereka bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, ketika harga barang turun, produsen cenderung menurunkan jumlah barang yang ditawarkan karena keuntungan yang mereka peroleh menjadi lebih kecil. Misalnya, saat harga cabai di pasar meningkat tajam, petani akan berusaha menanam lebih banyak cabai untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, jika harga cabai anjlok, banyak petani yang mengurangi produksi atau bahkan beralih menanam tanaman yang lain yang lebih menguntungkan. Hubungan ini dikenal dengan hukum penawaran, yaitu law of supply. Ketika harga naik, penawaran juga naik, dan ketika harga turun, penawaran juga ikut turun. Faktor kedua adalah banyaknya penjual atau produsen di pasar. Semakin banyak penjual, maka jumlah barang yang ditawarkan di pasar akan semakin besar pula. Sebaliknya, jika jumlah produsen menurun, maka barang yang tersedia di pasar juga menjadi lebih sedikit. Sebagai contoh, jika banyak perusahaan baru yang memproduksi air mineral, maka penawaran air mineral di pasar akan meningkat dan persaingan harga juga akan semakin ketat. Namun, jika hanya sedikit produsen yang memproduksinya, maka penawaran akan berkurang dan harga bisa naik. Jadi, jumlah produsen yang aktif di pasar memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat penawaran suatu barang. Faktor ketiga adalah bencana alam. Bencana seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, atau kekeringan dapat mengganggu proses produksi dan distribusi barang. Akibatnya, jumlah barang yang bisa ditawarkan ke pasar menjadi menurun. Sebagai contoh, ketika terjadi banjir di daerah pertanian, banyak lahan yang gagal panen. Hal ini menyebabkan jumlah hasil pertanian seperti sayur atau buah-buahan yang tersedia di pasar
menurun drastis. Dengan kata lain, bencana alam cenderung menurunkan penawaran barang, terutama barang-barang yang diproduksi dari sektor pertanian dan perikanan. Faktor selanjutnya, harga barang pengganti. Barang pengganti adalah barang yang bisa menggantikan fungsi barang lain. Ketika harga barang pengganti naik, produsen cenderung beralih memproduksi barang tersebut karena lebih menguntungkan. Misalnya, jika harga kopi naik sedangkan harga teh stabil, beberapa produsen teh mungkin akan beralih memproduksi kopi karena harganya lebih tinggi dan memberikan keuntungan lebih besar. Sebaliknya, jika harga barang pengganti turun, produsen akan lebih fokus memproduksi barang yang sedang memiliki harga stabil atau tinggi. Jadi, perubahan harga barang pengganti dapat membuat produsen mengubah arah produksinya dan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Faktor kelima adalah biaya produksi. Biaya produksi mencakup segala pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti biaya bahan baku, upah, tenaga kerja, biaya energi, dan transportasi. Jika biaya produksi meningkat, maka keuntungan produsen akan menurun, sehingga mereka mungkin akan mengurangi jumlah barang yang diproduksi. Sebaliknya, jika biaya produksi menurun, misalnya karena harga bahan baku turun atau upah lebih efisien, produsen dapat memproduksi lebih banyak barang karena biaya per unit menjadi lebih rendah. Contohnya, ketika harga pupuk naik, biaya produksi petani juga naik, sehingga mereka mungkin menanam lebih sedikit tanaman. Tetapi, ketika pemerintah memberikan subsidi produk, biaya produksi menurun dan penawaran hasil panen pun meningkat. Artinya, biaya produksi berbanding terbalik dengan jumlah penawaran. Faktor keenam adalah kemajuan teknologi. Teknologi yang canggih membuat proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan murah. Dengan teknologi modern, produsen dapat menghasilkan barang dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih rendah. Misalnya, penggunaan mesin otomatis di pabrik atau traktor di bidang pertanian membuat hasil produksi meningkat pesat. Oleh karena itu, semakin tinggi kemajuan teknologi, semakin besar pula jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Faktor ketujuh adalah besarnya pajak yang dikenakan pemerintah kepada produsen. Jika pajak yang dibebankan tinggi, biaya produksi akan meningkat dan produsen cenderung menurunkan jumlah barang yang ditawarkan karena keuntungan mereka berkurang. Sebaliknya, jika pajak diturunkan atau diberikan insentif pajak, maka biaya produksi berkurang dan produsen akan terdorong untuk menawarkan lebih banyak barang. Contohnya, ketika pemerintah menurunkan pajak kendaraan listrik, banyak produsen yang mulai memproduksi kendaraan jenis itu karena dianggap lebih menguntungkan. Jadi, semakin tinggi pajak penawaran, penurunan, semakin rendah pajak penawaran meningkat. Faktor berikutnya adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Produsen sering membuat keputusan berdasarkan prediksi harga di masa depan. Jika mereka memperkirakan bahwa harga akan naik, mereka mungkin menahan sebagian
barangnya untuk dijual nanti saat harga lebih tinggi. Sebaliknya, jika mereka memperkirakan harga akan turun, mereka akan menjual sebanyak mungkin sekarang sebelum harga benar-benar turun. Misalnya, petani besar bisa menahan hasil panennya jika mereka yakin harga beras akan naik minggu depan. Namun, jika mereka mendengar kabar harga akan jatuh, mereka akan segera menjual agar tidak rugi. Artinya, ekspektasi terhadap harga di masa depan bisa mempengaruhi penawaran di masa sekarang.